Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ada banyak sekali hal yang harus kita bahas di video kali ini. Tapi karena suara gue lagi nggak memungkinkan, mungkin hanya ada beberapa topik yang memang gue sajikan di video kali ini. Jadi topik yang pertama yang mau gue bahas adalah tentang self boundaries. Ini mungkin merupakan suatu konsep yang secara luas sudah dikenal, tapi gue menemukan konsep ini dengan lebih spesifik gitu di salah satu buku karya Nedra Glover yang judulnya itu adalah Set Boundaries Find Peace. Jadi di buku itu menjelaskan bagaimana kita men-setting boundaries atau batasan secara sehat. Dimana hal ini menjadi indikasi bahwasanya ketika kita men-setting boundaries atau batasan dengan orang lain, bukan berarti kita ini memisahkan diri kita dengan orang lain atau kita mengisolasi diri kita, bukan. Tapi batasan yang sehat yang dimaksud oleh Nedra Glover di sini selaku seorang penulis itu adalah batasan yang kemudian malah akan mendekatkan kita dengan orang lain dengan tetap menegaskan kepada diri kita apa sih yang kita butuhkan dan apa sih yang kita inginkan ketika kita berhubungan dengan orang lain. Nah di sini kenapa gue tiba-tiba mengangkat topik ini untuk menjadi salah satu bahasan krusial di video kali ini? Karena gue menganggap bahwasanya men-setting boundaries itu adalah sesuatu yang penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan berinteraksi dengan orang lain. Karena pada dasarnya ketika kita sudah tercebur di lingkup sosial, maka akan terjadi proses komunikasi dua arah antara diri kita dengan orang lain. Atau terjadi yang namanya interaksi. Dan ketika terjadi interaksi ini tadi, pasti ada kemungkinan untuk terjadi yang namanya pertukaran perspektif. Nah, di sini kita perlu memahami bahwasanya ada orang yang bisa menegaskan kepada dirinya bahwasanya perspektifnya dengan perspektif orang lain itu berbeda, tapi bukan berarti bahwasanya perspektifnya ini adalah perspektif yang paling benar. Sehingga dia bisa untuk menghargai perspektif orang lain. Karena ini sifatnya adalah subjektif, gitu kan. Nah, tetapi ya ada juga orang yang tidak bisa menegaskan kepada dirinya bahwasanya tidak semua hal yang dia pikirkan itu adalah kebenaran mutlak. Ada banyak sekali pandangan dan juga opini yang dipikirkan oleh orang lain terkait masalah yang sedang didiskusikan dalam proses interaksi itu. Tetapi dalam kasus ini, dia tidak bisa menerima bahwasanya terjadi perbedaan pendapat itu. Berhubungan juga dengan hal tersebut, kita tahu bahwasanya di dunia ini banyak sekali orang dengan tipe nggak enakan. Sesuatu yang terlalu berlebihan, itu pasti hasilnya akan tidak baik. Dan hal ini juga sama dengan perasaan gak enakan. Ketika perasaan gak enakan itu sudah melebihi kadar normalnya, maka apa yang akan terjadi? Bukan perasaan empati atau menghargai hak-hak orang lain yang akan muncul ketika kita melakukan sesuatu, tetapi adalah hal-hal yang membuat kita takut untuk mengecewakan orang lain, tanpa memikirkan apakah apa yang kita lakukan itu mengecewakan diri kita atau tidak. Makanya di konsep awal tadi gue udah sempat menyinggung bahwasanya ketika kita men-setting sebuah batasan kepada diri kita ketika kita berhubungan dengan orang lain, hal seperti ini sekaligus menegaskan kepada diri kita sendiri tentang apa yang kita perlukan dan apa yang kita inginkan. Kita perlu untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita perlu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita perlu untuk menjaga silaturahmi dengan orang lain. Tetapi dalam hal ini kita tidak boleh lupa bahwasanya subjek yang terlibat dalam hubungan interaksi ini tidak hanya orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Ketika lu hanya fokus untuk memenuhi keinginan orang lain tanpa melihat bahwasanya lu juga punya keinginan tersendiri untuk dipenuhi, kemudian ketika lu berusaha untuk mencurahkan seluruh effort yang lu bisa dan menukarkan waktu serta energi yang berharga hanya untuk mengiyakan keinginan orang lain yang bahkan nggak peduli sama sekali apakah hal yang ia perintahkan atau hal yang ia mintai tolong ke lu itu bisa memberatkan lu atau enggak. Apakah hal-hal berulang ini itu akan membuat lu merasa kewalahan atau enggak. Mereka nggak peduli itu. Tetapi di sini lu terlalu peduli untuk mengiyakan keinginan mereka hanya sekedar supaya mereka nggak kecewa. Nah sebenarnya di titik ini ada dua orang nih. Pertama nih, ketika lu nantinya sudah men-setting sebuah boundaries, lu memberikan batasan-batasan tertentu kepada orang lain supaya mereka tidak sewenang-wenang terhadap lu. Ada orang yang memang meminta tolong karena mereka butuh. Mereka membutuhkan asistensi lu di situ. Karena mereka nggak bisa, mereka sudah berusaha. Dan satu-satunya jalan hanya memintai tolong. Tapi mungkin itu berulang kali.
Nah, tetapi ketika lu menyadarkan mereka bahwasanya lu sudah kewalahan, maka mereka akan pelan-pelan berhenti. Atau seenggaknya meminimalisir lah perlakuan mereka yang demikian ke lu. Karena mereka paham bahwasanya apa yang mereka lakukan ke lu itu adalah hal yang salah. Dan mereka juga harus mengerti bahwasanya hal tersebut membuat diri lu gak nyaman. Sehingga hubungan tadi itu akan tetap stabil. Karena dua orang ini memahami satu sama lain. Karena dua orang ini kemudian memahami bahwasanya ada satu batasan dalam hubungan mereka, yang mana apabila batasan itu tetap dijaga, maka hubungan mereka akan baik-baik saja. Tetapi ketika batasan ini kemudian sudah ambruk, sudah runtuh, maka ya yang terjadi kalau nggak lost kontak ya hancur total. Dan tipe orang kedua adalah tipe orang yang gak bisa lu pungkiri bahwasanya di dunia ini tuh ada tipe orang kayak gini. Tipe orang ini adalah tipe yang bahkan ketika dia mengetahui ada batasan-batasan tertentu di antara kalian, ia akan tetap bersikap sewenang-wenang. Ya karena tujuannya hanya untuk memanfaatkan diri lo. Ketika ada subjek yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi keinginannya, ya kenapa enggak? Nah, tipe orang yang kayak gini itu adalah tipe-tipe yang bakal ngerusak mental lu ke depannya. Kenapa? Ketika lu mengatakan tidak, mereka akan merasa bahwasanya kalau jadi menjauhi gue, kalau jadi bla 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 dan lain sebagainya. Padahal sedari awal pun antara satu manusia dengan manusia lainnya pasti menyadari bahwasanya memang ada batasan tertentu kok. Tanpa kita harus mengkomunikasikannya pun sebenarnya mereka sudah tahu gitu. Tapi memang ada contoh-contoh orang yang gak peduli tentang batasan-batasan itu. Nah, maka ketika batasan-batasan yang sudah lu komunikasikan aja mereka gak peduli, terus kenapa lu harus tetap bersama mereka yang bahkan gak menghargai apa yang disebut dengan privacy lo? Oke, di sini gue kasih contoh. Di dalam hidup ini gue merasa bahwasanya yang namanya ketenangan, kedamaian, keamanan, dan segala macam itu adalah sesuatu yang sangat-sangat gue butuhkan. Maka ketika gue berusaha untuk men-setting boundaries, menciptakan barikade-barikade supaya nggak semua orang itu bisa untuk masuk ke zona nyaman gue, maka hal itu berarti gue menjaga aspek-aspek penting yang tadi gue butuhkan. Nah, hal ini berarti gue sedang menjaga ketenangan gue sedang menjaga rasa damai gue sedang menjaga keamanan gue. Dan gue juga menjaga diri gue dari orang-orang yang nantinya akan membawa pengaruh negatif dan berusaha menerobos masuk ke barikade yang udah gue pasang. Ketika gue memasang barikade atau batasan-batasan tertentu, gue sedang menjaga aspek-aspek ini. Maka ketika kemudian gue membuka celah di sana, maka nanti akan muncul probabilitas orang-orang yang tidak gue inginkan untuk masuk ke zona nyaman gue itu akan menerobos masuk karena gue yang membuka celahnya. Maka di sini dalam berhubungan kita perlu untuk memilah yang namanya prioritas diri sendiri dan orang lain. Apakah yang kita iakan itu akan membawa sesuatu yang baik ke kita? Apakah yang kita iakan nanti akan membebani kita? Menciptakan batasan juga, itu juga berarti bahwasanya kita sedang mengontrol lingkungan kita. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena ketika kita sudah mengatakan bahwasanya hanya orang-orang seperti ini yang nantinya akan gue izinkan masuk ke dalam kehidupan gue, maka orang-orang yang tidak memenuhi kriteria itu tidak akan berusaha untuk menjadi lebih dekat. Karena batasan-batasan itu tadi. Tetapi ketika lu bahkan gak sadar bahwasanya ada batasan-batasan yang menjaga zona nyaman lu, dan lu malah memberikan celah yang lebih besar supaya orang-orang yang merusak zona kenyamanan lu itu untuk masuk, ya itulah yang akan terjadi. Lu akan merasa dirugikan, lu merasa capek sendiri, lu merasa bahwasanya apa yang lu lakukan itu sia-sia, dan lu merasa bahwasanya lu gak dihargai oleh orang lain. Lu merasa eksistensi lu gak berguna dan lain sebagainya. Karena lu bahkan sudah mengizinkan mereka untuk menginjak-injak zona nyaman lu. Ya gue merasa seperti itu sih. Dan di poin terakhir ini gue menegaskan kepada kalian bahwasanya ketika kita berusaha untuk memproteksi diri kita dari hal-hal yang nantinya memiliki probabilitas untuk merusak zona nyaman yang sudah berada di area dalam barikade kita, jangan lupa bahwasanya ada hal yang lebih mampu untuk memproteksi barikade itu selain daripada diri kita sendiri. Hal itu adalah spirit. Hal itu adalah Tuhan. Karena hanya dengan perlindungan Tuhan, masalah yang ada itu dapat terselesaikan.
Begitu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.